Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua. Kami dari kelompok 7 ini mempresentasikan hasil dari proyek UAS komputasi paralel kami yang berjudul Laporan Studi Kasus Merger dua perusahaan, yaitu perusahaan Lifeforce dan TAG. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, ada Putri Yulani Alisa dengan NIM akhir 107, Willy Galuh dengan NIM akhir 111, dan saya sendiri Novarisat dengan NIM 121. Oke, bisa masuk ke pendahuluan. Oke, jadi kita masuk ke latar belakang dari studi kasus kelompok kami. Jadi merger dan kasus atau M dan E di industri bioteknologi seringkali terambat oleh tantangan dalam mengintegrasikan sistem teknologi informasi atau TI, budaya dan proses kerja yang berbeda. Studi kasus merger antara Lifeforce, perusahaan besar dengan sistem client server terpusat, dan TAG, perusahaan kecil dengan jaringan peer-to-peer yang fleksibel, menyoroti kompleksitas penyatuan infrastruktur TI dan filosofi kerja yang kontras. Kegagalan dalam integrasi sistem ini dapat menyebabkan kehilangan data, inefisiensi operasional, dan penurunan produktivitas, sehingga menegaskan pentingnya strategi integrasi TI yang terencana untuk keberhasilan M dan E di sektor bioteknologi. Ya mungkin sekian dari pendahuluannya, kita bisa masuk ke rumusan masalah. Oke, jadi berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, permasalahan utama dalam studi kasus ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana strategi integrasi sistem teknologi informasi atau TI yang tepat untuk menggabungkan infrastruktur TI Lifeforce dan TAG yang memiliki arsitektur dan pendekatan operasional yang berbeda. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses integrasi sistem TI pasca merger, khususnya terkait keamanan data, in- interoperabilitas perangkat lunak, dan kultur organisasi. Dan yang ketiga, bagaimana dampak integrasi TI terhadap efektivitas operasional, produktivitas tim riset, dan kesinambungan pengembangan produk di perusahaan hasil merger. Oke, kita bisa lanjut ke tujuan. Oke, jadi tujuan dari studi kasus ini adalah untuk yang pertama itu menganalisis strategi integrasi sistem teknologi informasi atau TI yang dapat diterapkan secara efektif dalam proses merger antara perusahaan bioteknologi dengan infrastruktur TI yang berbeda, seperti Lifeforce dan TAG. Dan yang kedua, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang muncul selama proses integrasi TI pasca merger, termasuk aspek teknis seperti jaringan, perangkat lunak, dan keamanan data, dan non-teknis seperti budaya organisasi dan pola kerja. Dan yang terakhir, yang ketiga itu mengevaluasi dampak integrasi TI terhadap efisiensi operasional, efektivitas kolaborasi antar tim riset, dan kesinambungan inovasi dalam perusahaan gabungan hasil merger. Oke, mungkin sekian bagian pendahuluan dari saya. Lanjutnya bisa dilanjutkan bagian proses dan hasil oleh Willy. Oke, selanjutnya di sini proses dan hasil. Yang pertama, permasalahan TI yang dihadapi. Studi kasus ini membahas dua perusahaan bioteknologi ternama, yang pertama Lifeforce dan The Anderson Group (ATAG), yang menghadapi tantangan serius akibat perkembangan produk masuk. Nah, keduanya itu sadar bahwa pasar tidak dapat menampung dua produk secara identik dan mengembangkan secara terpisah, yang akan menimbulkan pemborosan biaya riset dan meningkatkan risiko kegagalan secara finansial. Nah, permasalahan utama yang pertama di sini infrastruktur TI yang berbeda. TAG menggunakan jaringan berbasis Cisco, sedangkan Lightforce di sini memiliki kampus sendiri dengan jaringan FDDI yang andal. Selanjutnya yang B, tingkat fragmentasi dan ketidaksesuaian perbedaan sistem operasi antara kedua belah pihak tersebut dan perangkat jaringan, perangkat lunak internet, serta arsitektur aplikasi menyebabkan tantangan besar dalam menyatukan sistem TI secara paralel dan distribusi. Lalu yang C, kurangnya standarisasi jaringan dan aplikasi. Sistem manajemen jaringan belum terintegrasi dan belum ada arsitektur jaringan tunggal yang mendukung komunikasi antar unit secara efisien. Lalu yang D, kinerja kolaborasi. Dalam sistem terdistribusi, kolaborasi dan koordinasi antar sistem menjadi penting. Namun perbedaan budaya sistem dan platform dapat memperhambat kerjasama teknis di lingkungan jaringan dan aplikasi. Selanjutnya solusi teknis. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, solusi teknis difokuskan pada integrasi sistem dengan pendekatan komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Yang pertama, yang A, migrasi infrastruktur jaringan dan integrasi sistem terdistribusi.
TAG dipindahkan ke kampus Life Force yang telah memiliki infrastruktur jaringan yang lebih modern dan stabil. Sistem jaringan ini uh, dengan backbone PDD yang selanjutnya ditingkatkan dengan gigabyte Ethernet 10 Gbps. Nah, solusi ini memungkinkan dan pemanfaatan routing dan switching portal yang lebih efisien. Selanjutnya yang B, penerapan storage area network (SAN). SAN direncanakan sebagai solusi penyimpanan yang terdistribusi guna mendukung pengolahan data besar dari kedua sistem sebelumnya yang sangat berbeda. Nah, selanjutnya C, integrasi dan standarisasi aplikasi. Aplikasi yang sebelumnya berjalan pada sistem berbeda harus diintegrasi. Solusinya adalah yang pertama mengadopsi aplikasi internal LifeForce yang berbasis open source dan lebih fleksibel untuk desain. Lalu mengembangkan middleware atau API Bridge untuk menjembatani aplikasi Windows berbasis Oracle milik TAG dan sistem Unix milik LifeForce. Lalu menerapkan proses pengembangan aplikasi dengan metode iteratif parallel development, di mana pengembangannya dilakukan oleh tim yang tersebar namun sinkron dalam milestone dan review. Lalu D, Disaster Recovery and Business Continuity Plan atau BC. Salah satu proyek yang semulanya tertunda ini jadi prioritas. Penerapan strategi BCP dan sistem disaster recovery berbasis jaringan berdistribusi. Dengan infrastruktur yang menyatu, sistem ini dapat melakukan failover antara server dan menyimpan secara otomatis jika terjadi kegagalan di satu node aplikasi. Lalu yang E, portofolio proyek TI terintegrasi. Pengolahan proyek TI ini dilakukan secara paralel oleh tim gabungan yang mengevaluasi proyek berdasarkan ROI dan prioritas bisnis. Sistem ini bekerja dalam portofolio distribusi dan berbasis milestone bersama, memungkinkan pembagian tugas dan sumber daya secara efisien tanpa duplikat. Selanjutnya, untuk simulasi Cisco-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil simulasi jaringan yang telah kami buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di rancangan ini, masing-masing gedung sini kita simulasikan terdiri dari 3 lantai, dengan setiap lantainya itu terdapat satu switch yang nantinya untuk menghubungkan ke komputer atau PC serta perangkat jaringan lainnya. Kemudian untuk mendukung koneksi nirkabel di lantai 1 masing-masing gedung, di sini kita siapkan access point yang nantinya memungkinkan perangkat seperti laptop ataupun smartphone untuk terhubung ke jaringan. Kemudian untuk koneksi antar dua gedung, di sini ada gedung TAG dan LifeForce. Ini kita menggunakan koneksi router. Jadi di tiap-tiap gedung ini ada satu router yang terhubung lewat kabel serial. Router ini memiliki fungsi yaitu untuk mengatur distribusi IP berdasarkan lokasi dan lantai, serta mengatur jalur komunikasi antar jaringan menggunakan metode static routing. Mungkin di sini bisa kita lihat. Nah, jadi router 1, router yang di TAG ini terhubung ke jaringan yang ada di gedung LifeForce melalui IP router yang ada di LifeForce. Adapun untuk pengalokasian IP address disesuaikan dengan lokasi. Contohnya di gedung TAG, di sini ada 2 subnet. Yang pertama untuk lantai 3 itu pakai 2.1 dan untuk lantai 2 dan lantai 1 itu pakai 3.1. Lalu untuk di gedung LifeForce sini ada 5.1 untuk lantai 2 dan lantai 1 dan ada 4.1 untuk di lantai 3. Selanjutnya untuk menguji konektivitas jaringan antar gedung, di sini saya akan lakukan pengiriman paket data. Ini kita coba dari PC yang ada di gedung LifeForce ke PC yang ada di gedung TAG dan sebaliknya.
Hasilnya sukses, yang berarti kemudian untuk menunjang layanan internal perusahaan, kita sediakan juga server untuk di setiap gedung. Server ditempatkan di lantai 3 di masing-masing gedungnya. Server ini terhubung langsung ke switch di lantai tersebut dan digunakan untuk berbagai layanan seperti file sharing dan juga aplikasi internal. Selain topologi jaringan ini, salah satu bagian penting dari simulasi adalah penggunaan server DNS terpusat yang ditempatkan di gedung LifeForce. Pemilihan server LifeForce sebagai DNS utama sendiri merupakan strategi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu integrasi pasca merger, di mana layanan inti akan dipusatkan ke satu lokasi. Untuk kasus ini kita pusatkan ke gedung LifeForce karena IP-nya itu lebih IP-nya itu lebih bagus daripada gedung TAG. DNS ini sendiri mendukung web portal kolaborasi yang juga dihosting di server yang sama. Portal ini nantinya akan menjadi pusat informasi bagi karyawan dari kedua gedung yang dapat berisi dokumen, berita, jadwal, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk IP-nya pakai IP server dari yang ada di gedung LifeForce. Terus kita lihat file HTTP-nya. Kemudian kita coba akses dari PC yang ada di gedung TAG. Kita masuk ke web browser. Kita ketikkan alamatnya. Nah, sudah bisa. Jadi server, oke. Jadi webbiotech.com ini bisa diakses baik dari PC yang ada di gedung TAG maupun di gedung LifeForce. Oke, selanjutnya, selain itu untuk menjaga ketersediaan data, ditambahkan juga backup server yang ada di gedung LifeForce. Di sini ada server khusus untuk backup. Server ini menyimpan salinan file Nantinya, server ini akan menyimpan salinan file penting dan bisa diakses dari seluruh jaringan tanpa perlu konfigurasi ulang. Konsep ini mencerminkan fungsi Storage Area Network atau SAN secara logis. Meskipun di sini kita tidak mensimulasikan secara penuh dalam Cisco Packet Tracer karena tidak bisa, namun prinsip dasarnya itu tetap sama, yaitu penyimpanan data yang terpusat, efisien, dan bisa diakses bersama oleh perangkat di kedua gedung. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.